One, two, three. Little chime so loud, cock your dick up the 즐거운 life 일로 어떻게 돼 그야 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardika dengan NPM C0C024062. Saya Rifka Noviani dengan NPM C0C024076. Saya Anies Maulidi dengan NPM C0C024001. Baiklah, di sini kami akan mereview tentang museum yang ada di Bengkulu, di mana di dalam museum ini terdapat barang-barang sejarah yang terdapat di Bengkulu. Di sini kami udah ada di depan Museum Bengkulu. Langsung aja kita lihat dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami sedang ada di museum yang dimana ditemani oleh Bapak Happy. Bapak Happy sebagai pengelola di museum ini. Baik Bapak, di sini kami dari Universitas Bengkulu untuk menanyakan sedikit tentang museum. Sebelumnya apa sih Pak tujuan didirikan museum di Bengkulu ini? Sebelumnya saya kita jadi museum di Bengkulu ini adanya cuma satu, yaitu Museum Negeri Bengkulu. Jadi khususnya di Provinsi Bengkulu, Museum Negeri Bengkulu cuma ada satu. Jadi dari pertanyaan tadi, tujuan adanya museum itu yang pertama itu sebagai studi rekreasi tempat barang bersejarah. Jadi di sini museum adalah sebagai wadah untuk menyimpan barang bersejarah, baik sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu ataupun budaya-budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi museum ini adalah tempat umumnya tempat penyimpanan barang bersejarah ataupun budaya. Saya ingin menanyakan tadi Pak, apa upaya Bapak sebagai pengelola museum ini agar museum ini selalu ramai Pak? Nyatanya Jadi di Museum Negeri Bengkulu ini untuk sistem pengelolaannya di sini sebenarnya kita ada 3 kasih atau kepala seksi per bidangnya. Itu ada yang kita tempati sekarang itu adalah kasih bimbingan, edukasi dan publikasi, terus ada bagian tata usaha dan ada bagian koleksi. Nah, bagian yang ada ditanyakan tadi yaitu bagian edukasi, publikasi dan dokumentasi. Jadi di gedung ini sekarang. Jadi beberapa hal yang memang museum ini laksanakan untuk pengembangan pengunjungan itu menjadi lebih banyak kan, jadi museum itu mengadakan beberapa kegiatan yang memang di luar pameran koleksi seperti yang ada dilihat sekarang. Jadi di museum ini ada beberapa kegiatan, yang pertama itu biasanya perlombaan. Jadi perlombaan ini salah satunya dari tingkat PAUD atau TK sampai ke umum. Jadi museum sendiri itu melaksanakan kegiatan lomba sekaligus mengenalkan hal-hal yang memang ada di museum ini. Terus ada lagi kegiatan museum lainnya untuk mengenalkan ke masyarakat umum. Salah satunya adalah kegiatan belajar di museum. Jadi museum sendiri itu mengundang baik itu tingkat SD, SMP bahkan sampai ke SMA itu ada kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan isi koleksi ataupun kegiatan yang ada di museum. Terus selain belajar di museum ada lagi kegiatan-kegiatan seminar lainnya mengenai tentang adat dan budaya, sampai ada juga kegiatan-kegiatan yang di luar museum
seminar juga biasanya dilakukan di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat umum, dan ada juga lagi itu kegiatannya tentang pameran. Jadi pameran ini ada yang memang tetap seperti di gedung museum ini, ada juga pameran keliling namanya. Jadi museum ke daerah-daerah yang ada di Bengkulu khususnya. Seperti yang terakhir kemarin itu di Kabupaten Rejang Lebong sama di Kabupaten Kepahyang. Jadi salah satunya beberapa hal tadi yang memang kita untuk mengajak masyarakat untuk ke museum. Nah, Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa total pengunjung dalam museum Kota Bengkulu ini? Untuk pengunjung sendiri, kami dari pihak museum sebenarnya tidak bisa memperkirakan, karena kunjungan sendiri itu tergantung pengunjung sebenarnya ya. Karena kalau memang kami batasi itu tidak pernah. Tapi untuk pengunjung sendiri biasanya itu memasukkan surat ke museum sebelum mereka berkunjung itu. Jadi untuk total per minggu itu kami sendiri nggak tahu, karena itu sendiri tergantung sekolah ataupun masyarakat umum yang datang. Tapi di kemungkinan untuk per minggu itu seminimal maksimalnya itu sekitar 100 pengunjung. Karena kalau sekolah sekaligus datang itu biasanya sampai 20 orang kan, ataupun masyarakat umum kadang itu bawa juga rombongan keluarga yang lain. Untuk per hari juga itu juga tidak bisa diperkirakan, tetapi biasanya per hari itu juga ada per sekolah yang datang. Ya, sekolah tadi ya ada yang per kelas, ataupun kayak kalau TK itu langsung datang sekaligus satu sekolahnya, karena TK kan nggak banyak anak-anak muridnya. Jadi untuk jumlah rincinya itu tidak bisa kami perkirakan, karena di museum sendiri nggak ada batasan untuk pengunjung datang ke museum. Tetapi setiap akhir bulan itu biasanya ada rekapitulasi pengunjung yang masuk, baik itu jumlahnya ataupun kategori-kategorinya seperti anak, dewasa ataupun masyarakat di luar provinsi Bengkulu ataupun luar negeri. Itu juga ada rekapitulasinya di akhir bulan. Halo Pak Hersi, terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Teman-teman, itulah sedikit wawancara yang bisa kami tanyakan oleh Bapak Hersi sebagai pengelola museum ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian review dari kami tentang museum yang berada di provinsi. Sampai jumpa.